Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Ini jumpa lagi dengan Mbah Rub, yaitu yang mana Mbah Rub di sini akan memvideokan, mengambil video di yang dikatakan pesarian Mbah Gedong. Ya, yang konon dulu dari pesarian Mbah Gedong ini banyak disebut orang, yaitu dengan termasyhurnya yaitu dengan nama Mbah Gedong. Yang di sini dulu mungkin ini mengambil dari cerita rakyat atau dari para sesepuh dulu turun temurun. Ceritanya itu Gedong itu dulu zaman masih babatnya itu masih 2 rumah atau 3 rumah situ. Terus di situ di tempat sini dikelilingi dari hutan. Jadi tempatnya padukuhan kecil, dusun yang kecil. Terus di sekelilingnya itu semua hutan. Jadi dengan itu mungkin disebutnya nama Dukuh Gedong karena mungkin digedong dengan adanya hutan pati bungkus. Nah, selain itu yang dinamakan pesarian Mbah Gedong itu nanti akan Mbah Rub videokan nanti ya, akan kita ambilkan. Mohon izin doanya semua sedulur, semoga tidak ada halangan apa-apa, bisa lancar dari Mbah Rub. Dan sedikit cerita dari para sesepuh dulu, bahwasanya Mbah Rub menggali tentang sejarah atau cerita dari Mbah Gedong ini dari para sesepuh, dari turun-temurun juga ceritanya. Itu zaman para wali dulu itu ada seorang wali yang sedang berjalan, atau mungkin bisa dibilang apa ya, ngangklang jagat atau membuat nama-nama desa hingga sekarang ini. Dulu di sini wali tersebut sedang beristirahat. Dalam peristirahatannya hingga dinamakan yaitu dalam bahasa Jawanya yaitu pesarian dalam arti turon itu tidak tidur beneran mungkin ya, hanya beristirahat terus mungkin lelahan sedikit gitu, mungkin tidak sampai tidur, sehingga dinamakan pesarian. Atau mungkin juga tidur juga enggak, kurang jelas. Namun yang jelas di sini dinamakan pesarian Mbah Gedong yang hingga termasyhur sampai kemana-mana. Yang dulu di sini itu zaman dahulu kala itu para wali setelah dari peristirahatannya yaitu dia meninggalkan sebuah apa ya, tongkat, atau orang Jawa bilang teken. Tongkatnya wali itu ditancapkan di situ. Terus setelah itu ditinggalkan oleh wali tersebut, oleh sesepuh sini yang Bapak Dukuh Gedong sini dulu. Itu terus diuri-uri atau mungkin dibuat tempat ritual atau ya sebagai dihormati sebagai peninggalan para wali tersebut. Hingga akhirnya lama kelamaan diyakini dan buat ritual setiap malam Jumat Pahing, yang konon ceritanya itu akan membawa keberkahan. Itu tapi zaman dahulu ya, sudah zaman dahulu. Dan di situ juga dari tongkat tersebut yang ditinggalkan, sebenarnya itu ya juga tongkat itu dari para wali itu. Lama kelamaan itu dikelilingi oleh tanah yang menggunung kecil gitu, hingga seperti candi bentuknya, seperti gunung lancip gitu dulu ya. Hingga disitulah tempat yang dikeramatkan oleh para orang-orang tua dulu. Hingga sekarang ya masih dibuatkan rumah kecil gitu, dan di dekatnya itu tumbuh yaitu pohon beringin yang amat besar sekali. Hingga pohon beringin ini sudah mengelilingi sekitar seratusan meter persegi ya, ini 100 meter persegi yang dari dahan dan ranting-rantingnya itu menjalar sampai ke kiri kanan. Dan pohon beringin itu sangat besar sekali, sehingga sekarang mungkin usianya sudah 400-an tahun kurang lebih ya, mungkin setelah bersamaan dengan adanya tongkat peninggalan wali tersebut. Nah, sedulurku semua, sedikit cerita tentang sejarah tentang pesarian Mbah Gedong ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, karena ini sudah agak gelap, akan menuju gelap tampaknya. Ini baru akan menuju ke lokasi yang dinamakan pesarian Mbah Gedong.
Dan nanti juga akan saya kasih tunjuk, yaitu perlihatkan adanya makam, 2 makam di sini, 2 rumah makam yang ceritanya itu dari mbah-mbah sesepuhnya yang dituakan dulu di sini, yang lokasinya juga enggak jauh dari pesariannya Mbah Gedong ini. Mohon izinnya sedulurku semua, namun sebelumnya Mbah Rob mohon izin, mohon doanya kepada sedulurku semua dimanapun Anda berada. Semoga perjalanan ini Mbah Rob akan memvideokan di pesarian Mbah Gedong tidak ada halangan suatu apa dan lancar, karena dulu itu ada orang yang mengambil foto di sini. Itu setelah diselesai itu dilihat nggak kelihatan sedulur ya. Banyak orang yang sudah mencoba dulu, 2 orang, yang satu duduk di tempat batu itu dekat pesariannya, lalu setelah sampai itu selesai dilihat orangnya itu nggak kelihatan dalam foto gambar tersebut, dalam kamera. Jadi hanya seperti buram gitu, buram dan tidak kelihatan lah, adanya hanya hitam dan buram, blur gitu. Namun semoga semua ini nanti lancar berkat doa sedulur-sedulur semua dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedulur semua dimanapun Anda berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dijaga dan dilindungi dimanapun Anda berada oleh Allah, diberi kesehatan, panjang umur, dilimpahkan rezekinya, dan semoga yang sakit diberikan jalan kesembuhan, yang lagi sulit diberikan jalan kemudahan, dan semoga semua tetap iman dan Islam. Sedulur rumah, salam seduluran. Ini mari kita menyusuri, yaitu menuju jalanan menuju ke pesarian Mbah Gedong. Namun Mbah Rob selama menuju perjalanan, sebelum sampai ke tempat lokasi pesarian, sambil bersolawat sedulur, mari semua. Sudah agak gelap sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fisairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fisairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fisairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini sudah sampai lokasinya ya. Mbah Rob harus permisi dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju dulu depannya. Sedulurku semua ya, dari sini dulu Mbah Rob. Nah, ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo sedulur. Nah, ini rumah kecil yang dibangun orang dulu. Kalau zaman dulu ini
dari kedok, saudaraku ya. Atapnya ini kedok. Kedok itu adalah tapas dari itu yang membalut pohon aren. Namun karena sekarang sulit untuk cari kedok, diganti genteng. Sebelum genteng ini dulu diambil dari daun kelapa ya, karena namun tidak dijamin keawetannya daun kelapa hingga diganti dengan genteng sekarang ya. Ya ini saudaraku ya. Ini tepatnya di bawah pohon beringin yang amat besar. Nah ini, wah ini ada rokok grendo ya, kalau orang dulu ini rokok grendo ya. Nah ini rokok grendo, entah siapa yang naruh nggak tahu. Sekarang ini saya kelilingi tempat ini. Ya Allah, saya sudah izin, semoga lancar, nggak ada langsat apa. Ini bekas orang yang berperapian mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah izin, semoga ya tidak terjadi apa-apa, niat saya baik. Ini saya bukakan pintu dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saudaraku, tapi agak gelap. Saudaraku, memang tempatnya gelap dan ini. Nah ini sekarang tempatnya enggak, itu terlihat seperti gundukan itu tanah di situ ya. Tapi mohon maaf enggak bisa terlihat jelas saudaraku. Di sinilah. Ini dalamnya memang agak gelap sekali. Itu. Gelap ya saudaraku. Ya sebentar saja, ini sudah izin. Ya, saya kembalikan lagi. Nah ini saudaraku. Nah ini tadi sudah saya bukakan pintunya, terus saya dari ambil, memang enggak begitu terlihat jelas, entah apa ya. Coba sekali lagi. Nah, assalamualaikum. Ada gundukan tanah yang tinggi itu seperti batu nisan. Nah, saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sini dulu ini tempat batu yang orang berfoto di sini. Ini ada batu yang kalau dulu orang kamera satu temannya di sini ya, di tempat ini dia duduk di foto dari sebelah timur sana. Namun dalam setelah selesai itu, dalam kamera dia itu tidak terlihat orangnya. Nah ini seperti tadi yang saya lihat tadi pintunya. Memang tempatnya gelap dan dikelilingi akar-akar pohon beringin yang sangat besar. Ini pohon beringin sudah kurang lebih 400-an tahun sedulur. Hingga ini wah, dari ranting-rantingnya itu wah, hingga 100-an meter di sekelilingnya itu yang menjalarnya dari dahan ataupun ranting-rantingnya sampai ke ladang warga sekiri kanannya. Ini sangat besar sekali saudaraku. Nah ini telurku ya, itu sedikit tentang cerita yang Mbah Rup tahu dari sesepuh dulu yang dinamakan Pesarian Mbah Gedong ya tadi yang saya video tadi. Namun mohon maaf kurang jelas karena tempatnya gelap dan Mbah Rup nggak bawa senter, dan mungkin ya begitulah, tidak harus begitu terang mungkin ya, nggak tahu kenapa. Sebenarnya saya tadi bawa senternya, dan untuk di HP ini juga bisa diterang, tapi ternyata nggak bisa saudara. Ternyata ya yang kelihatan hanya gelap saja. Nah, gitu. Bisanya dari jauhan, kalau dekat nggak bisa terangnya. Ini pohon beringin yang usianya sudah ratusan tahun, mungkin sekitar 400 tahun, dan untuk pohon batangnya itu sudah lapuk, sudah nggak ada lagi. Jadi ini tinggal akar sulur, kalau orang Jawa bilang sulurnya itu menjalar ke tanah hingga menggantikan pohon yang sudah rapuh tadi. Nah hingga
begitu besar dan banyak. Itu tempatnya agak serem saudara. Nah itu sedulur. Nah sekian ini untuk pesarian Mbah Gedong ya. Dan sekarang Mbah Rup akan pindah ke lokasi yang sebelahnya, yaitu yang disebut-sebut nama sesepuh atau yang babat Dukuh Gedong. Yang babat Dukuh Gedong yang konon namanya itu Mbah siapa ya, Mbah Sutolsono dan Mbah Toni ya. Mbah Toni itu adalah dulu seorang dukun dan termasuk juga juru kunci dari pesarian tersebut. Dia dukun perempuan saudaraku ya, wanita, yang mungkin juga masih ada rentetan saudara dari mbah saya. Nah, ini akan pindah ke lokasi makam. Kalau sekarang sedulur yang diziarahi itu orang-orang sekarang itu ke makam, kedua makam, yaitu yang babat. Itu pemakaman kedua sesepuh yang dituakan di sini dulu. Nah ini kalau dari samping ini pohon yang Mbah Rup katakan tadi, yang begitu besar pohon beringin itu. Bahkan dulu ceritanya sedulur, di sini kalau ada binatang yang di sekitaran tempat ini terus dikejar orang, entah itu kijang ataupun ular ataupun harimau mungkin atau kucing, biasanya gitu. Dikejar larinya ke sini itu hilang di sini. Dicari pun sampai kemana nggak akan ketemu, soalnya hilang begitu saja. Itu biasanya binatangnya itu ada tompel putih di belakangnya. Itu entah itu kucing, entah itu harimau, entah itu kijang, itu kalau ada tompel putih di bagian dekat ekor, ada tompel putih terus larinya ke sini menghilang, itu ya biarkan saja. Bahkan lain kali kalau ada orang berburu atau bertemu dengan binatang seperti yang Mbah Rup sebutkan tadi, itu lebih baik kita biarkan saja, nggak usah diburu atau apalagi sampai dibunuh ya, biarkan saja. Karena katanya konon ceritanya itu adalah peliharaannya Mbah Gedong katanya gitu ya. Tapi buktinya kalau sampai di sini dia hilang itu. Jadi mau percaya nggak percaya ya begitulah. Nah ini sedulur saya pindah ke lokasi pemakaman. Ada dua makam sedulur ini, yaitu pemakaman dari Mbah Toni ini. Tadi saya sudah ke sini ya. Assalamualaikum. Ya tarakomil mukminina wa inna insyaallahu lahiqun. Yang satu itu saudara. Ini juga lokasinya nggak jauh dari pesantren tersebut. Nah ini makamnya Mbah Sutolsono ya. Katanya Sutolsono, jadi entah terah dari mana, mungkin nasabnya saya juga kurang tahu. Orang sepuh dulu bilang juga Mbah Sutolsono gitu aja. Dan kalau Mbah Toni ini yang dukun wanita itu ya, ini masih ada deretan saudara, di nasabnya masih jelas, masih bisa ditelusuri. Nah, inilah saudaraku. Ini nampaknya sudah terdengar suara azan di sana saudara. Gak terlalu banyak yang baru ambil karena sudah gelap, tempatnya sudah agak gelap. Kayaknya sekarang sudah mendekati gelap ini. Dan di sekitarnya itu sedulur. Nah ini sedulur, Mbah Rup sampai di sini dulu untuk mereview yaitu pesarian Mbah Gedong ataupun makam sesepuh yang babat Desa Gedong tadi. Ini tempat lokasinya yaitu di RT Gedong ya, RT Gedong Dukuh Kerajaan Kulon Desa Wates. Ini juga ada batu yang agak unik ini, entah itu juga dari dulu juga begini. Ini ada kelapa yang tadinya pecah di situ, entah memang sengaja ditaruh di situ. Sudah jalan ya saudara. Ini sampai di sini dulu Mbah Rup
mereview tempat ini. Semoga menambah wawasan bagi Anda semua dan sedulurku semua dimanapun Anda berada. Salam seduluran, semoga tetap menjadi sedulur selawas sing lawas oleh welasing Gusti Allah. Walaupun hanya lewat dumai, kita saling dongak bidongak dan salam silaturahmi. Dan yang terpenting tetap jalankan sholat dan tetap berpegang teguh pada tali Allah, jauhilah maksiat dan juga perbanyak amalan sholawat, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga selalu berbuat baik kepada sesama, dan jangan lupa juga cinta pada bangsa maupun negara Indonesia tercinta. Sekian dari Mbah Rob, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sak bejo bejane wong kang lali silih bejo wong kang tansah eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.